Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Nah, video ini agak panjang teman-teman ya, kalau bisa disimak semua ya, jangan dikasih skip, disimak teman-teman ya, tak buat panjang ya, supaya Anda ini bisa mengevaluasi diri. Yaitu judulnya ya, temanya adalah 100 tanda kebangkitan spiritual ya. Jadi ada 100 tanda kebangkitan spiritual. Nah, tidak tahu Anda ini di mana saja, dari 100 itu ada di mana. Nah, itu yang dimaksimalkan. Mungkin dari 100 itu cuma satu tok ya. Nah, itu pintu Anda, itu jalan Anda untuk Anda tembus ya. Nah, saya yakin ketika Anda bisa menembus itu, Anda akan ketemu dengan Tuhan. Yang pertama, kesadaran diri yang mendalam ya. Jadi orang yang bangkit secara spiritual itu kesadaran diri ini sangat mendalam, sangat bangkit, sadar diri itu. Sadar diri ini pada hakikatnya itu ketika kita mengalami sesuatu itu kita tidak selalu menyalahkan di luar diri kita ya. Misalkan ya, Anda ditipu oleh si A, dikadali oleh si B, itu tidak menyalahkan mereka, tapi Anda lebih melihat ke dalam diri Anda. Ada apa? Itu sadar diri itu seperti itu. Ada apa kok saya diperlakukan semacam ini? Apa yang kurang dalam diri saya? Apa yang perlu diperbaiki dalam diri saya? Itu kesadaran diri itu seperti itu. Nah, ketika ini ada di dalam diri Anda, ketika ini Anda bisa maksimalkan, maka diri Anda ya, sudah masuk dalam fase kebangkitan spiritual. Spiritmu itu bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa keterhubungan yang kuat dengan orang lain ya. Jadi empati kita kepada orang lain itu bangkit. Sakno ya. Saknoan, ndak isoan ya. Nah, Jumat Wage ini basic dasar ini sebenarnya sudah ada sejak kecil. Anda sudah ada. Anda punya opo ya, misalnya di omamu ono opo ae, ono panganan opo ae, kudu jiwa ngekekno itu loh ya. Jiwa ngekekno itu selalu ada walaupun Anda sendiri kurang. Itu juga salah satu tanda kebangkitan spiritual. Nah, inilah yang harus dikembangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perubahan dalam prioritas hidup ya. Nah, Anda akan lebih condong kepada hal-hal yang sifatnya spiritual, hal-hal yang sifatnya itu religius ya, sifatnya kepercayaan, keagamaan. Nah, seperti itu. Nah, coba ditelusuri teman-teman Jumat Wage ya. Yang sudah masuk ke ranah situ berarti spiritual Anda sudah mulai bangkit. Nah, ini Anda tindak lanjuti dengan laku spiritual, ibadah, tirakat ya. Paham ya? Paham dengan apa yang saya sampaikan? Perubahan dalam prioritas hidup. Anda wis ndak ngoyo golek apa, nggak ngoyo kepingin tuku pajero itu, ndak ngoyo kepingin tuku sapi itu, ndak ngoyo, biasa. Tapi Anda itu mengejar prioritas, Anda itu mengejar akhirat itu lebih prioritas ya, lebih banyak daripada mengejar materi ya. Artinya Anda ini memiliki kemampuan untuk ngerem ya, mengendalikan ambisi Anda terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu juga tanda-tanda kebangkitan spiritual. Yang keempat, peningkatan empati dan kasih sayang. Jadi teman-teman Jumat Wage ini empatinya ya, saknoe, merasa iba, kasih sayang terhadap semua makhluk yang ada di alam semesta. Semua makhluk ini macam-macam ya, enggak menungso ya. Demit juga Anda pun juga kasihan gitu. Anda bisa merasakan, oh demit ini sajane ya kasihan kok ya. Kenapa demit ini dilaknat Tuhan itu? Karena enggak mau sujud sama Nabi Adam, bangkang perintah Tuhan ya. Itu empati Anda itu akan ada ya.
Alam misalkan alam ya dikerui gawe tambang, itu empati guys. Empati Anda ada. Anda bisa merasakan bagaimana sakitnya alam itu ketika dirusak. Nah, itu juga tanda-tanda kebangkitan spiritual. Terus yang kelima, kebangkitan kreativitas. Ya, Anda semakin pintar. Ya. Kreativitas ini menciptakan sesuatu ya, kreatif gitu. Ketika Anda dihadapkan pada sebuah masalah, Anda punya solusi, ya, itu kreativitas. Yang keenam, perubahan pola pikir. Ya. Perubahan pola pikir ya, tentunya dari pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Ya, contoh seperti ini tadi. Anda ditipu orang, Anda difitnah orang. Ya, pola pikir negatif, wah gara-gara si B ini. Ini wong Lumajang ini ya, dodolan sayur ini sayurnya ndak bagus ini ya. Njobone tok sing bagus, jerone elek misalnya. Pikiran negatif ya. Kalau pikiran kita positif ya, sayurnya elek ya, mungkin karena perjalanan dari ke rumah saya itu kepenak-penak atau apa, atau kena panas ya. Ke bawah mobil kena panasnya mobil. Karena pickup di mod pickup misalnya. Nah, jadi perubahan pola pikir itu seperti itu ya, yang sifatnya positif. Jadi tidak pernah menyalahkan di luar diri Anda, selalu mengevaluasi diri. Nah itu. Terus yang ketujuh, keinginan untuk mencari pengetahuan spiritual. Jadi keinginan untuk belajar ya, seperti Anda ketemu dengan channel ini ya, ingin belajar terus, itu tanda spiritual Anda itu bangkit ya. Atau ingin mendengarkan pengajian, ingin ikut majelis-majelis ya di sekitar Anda ya, kumpulan-kumpulan meditasi, pokoknya hal-hal yang sifatnya spirit ya, hal-hal yang sifatnya ketuhanan. Terus yang ke-8, perubahan pola tidur dan mimpi ya. Pola tidur Anda ini akan berubah ya. Kadang yang tidak bisa turu ya. Pokoknya ada perubahan pola tidur Anda ya. Kadang tidak bisa turu, tapi Anda gunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif ya. Juga katanya dengan mimpi-mimpi lah, ini intinya misalkan Anda mengalami mimpi-mimpi ya, itu memberikan motivasi, memberikan semangat Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ke-9, pengalaman transendensi atau pencerahan ya. Anda akan sering mendapatkan pencerahan ya, dari manapun sumber informasi. Artinya Anda akan memiliki karena dari sudut pandang Anda yang sudah positif tadi ya, ketika Anda melihat sesuatu itu kadang sampai menjangkau ya, lebih jauh daripada apa yang dibicarakan saat itu. Paham ya? Ya, itu seperti dengan sendirinya itu loh. Anda tahu misalkan Anda catur itu ya, langkahnya satu langkah ini. Nah, itu sampai 10 langkah itu Anda sudah tahu. Nah, jadi itu. Terus yang ke-10, kehidupan lebih seimbang dan tenang ya. Jadi kalau seseorang ini spiritualnya bangkit, hidupnya ini akan seimbang, hidupnya ini akan tenang. Nah, kira-kira teman-teman Jumat Wage ini hidupnya sudah seimbang atau sudah tenang belum? Atau sik kemerungsung ya. Terus yang 11, rasa syukur yang mendalam. Jadi orang yang spiritualnya bangkit itu rasa syukurnya mendalam ya. Anda tahu enggak rasa syukur mendalam ini kenapa gitu? Rasa syukur itu sangat mendalam, rasa syukurnya mendalam. Berterima kasih kepada Tuhan itu loh mendalam. Artinya kita mampu melihat ya,
karunia Tuhan di dalam tubuh kita. Kita mampu melihat karunia Tuhan di dalam segala aktivitas kita, di dalam fisik kita, di dalam tindakan kita, sehingga memunculkan rasa syukur. Itu juga tanda-tanda bangkitnya spiritual. 12. Rasa damai batin dan konsisten. Ya, ada kedamaian itu yang tidak bisa ditukar dengan nilai rupiah. Ya. Ada kedamaian walaupun Anda ini katakanlah gawe mangan kurang, tapi ada sesuatu kedamaian. Ya, dan konsisten Anda menjalani ibadah dan tirakat itu konsisten. Itu kebangkitan spiritual itu seperti itu. Ya. Ini pernah saya merasakan ini. Ya. Ketika saya wirid, dzikir, ya sudah, dunia itu menjauh dari saya. Tapi saya itu kok tenang gitu loh. Ya. Pada waktu itu saya ini kok tenang, tidak kepikiran gitu. Misalnya anak mobil misalkan apa Rubicon misalkan harga 1 M Rubicon, alah wis tau numpak. Ferrari alah wis tau numpak. Alah wis tumpakane ya wis ngene iku. Itu selalu misalkan ada keinginan itu selalu ada yang ibaratnya itu mendudukkan ya. Seojo kepingin awakmu wis tau numpak. Rasanya ya ngono gitu. Jadi seperti itu. Ya. Terus berapa tadi ya? 11 ya. Sekarang yang 13 itu 12 ya. Sekarang yang 13. Menjadi lebih intuitif, peka terhadap energi. Ya. Artinya ketika spiritual kita ini bangkit, kita ini akan peka terhadap entitas-entitas lain, energi-energi lain. Ya, juga peka terhadap orang, tidak hanya energi lain ya, peka terhadap orang, tapi dalam sisi yang dalamnya gitu loh. Misalnya orang itu elek api itu seketok, nggak usah ngomong, nggak usah apa-apa, nggak usah. Ya, cukup Anda duduk, gitu. Misalnya Anda dipiteng ya, ditaleni ini, dipiteng ini ya, Anda bisa tahu. Nah, itu otomatis ya, ketika kebangkitan spiritual itu muncul, maka kepekaan rasa Anda itu pasti bangkit. Tidak hanya kepekaan rasa kaitannya dengan manusia saja ya, dengan makhluk halus ya, tapi juga alam pun juga Anda akan peka rasa. Paham dengan alam ini menangis, alam ini hati lapor, bisa merasakan. 14. Ketertarikan pada meditasi dan praktek spiritual. Anda akan tertarik dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Contoh tirakat, poso, wirid, dzikir, ya, sedekah, pokoknya hal-hal yang sifatnya spiritual. Itu Anda akan ketarik. Ya, itu yang ke-14. Yang ke-15, kebutuhan untuk menyederhanakan hidup. Ya, Anda akan hidup prihatin. Hidup tidak mewah-mewah, hidup sederhana. Contoh misalkan, ya, wis kok masak apa rek? Wah kok masak iwak pete, alah wis ana tempe, wis pangan tempe. Ndak neko-neko, ya. Pola hemat Anda ini pun juga akan muncul, akan bangkit terus. Kalau ada yang lebih hemat, kalau ada yang hemat, yang lebih hemat lagi, itu prioritas Anda. Gitu. Ya, hidup akan sederhana. Ya. Tidak hanya soal makanan ya, soal pakaian, soal sandangan, soal rumah dan sebagainya, pokoknya segala aktivitas ya, yang itu Anda tempati, yang itu Anda gunakan, itu akan Anda turunkan. Ibaratnya sederhana itu loh teman-teman ya, sesederhana mungkin. Ya. Terus juga mengalami perubahan fisik atau energi. Ya, energi Anda akan semakin besar. Yang ke-16. 17. Meningkatnya kesadaran tentang karma dan tindakan. Nah, teman-teman Jumat Wage ya. Karma Anda ya. Anda ini misalnya Anda ini kena masalah ya, kena masalah terus Anda sadar, oh iya, iki karmaku. Oh iya, iki hukuman Tuhan terhadap diriku. Ya. Itu sadar, itu juga tanda kebangkitan spiritual.
Akhirnya apa? Anda bisa menerima, oh ya iki hanya memang karmaku ya, mau ndak mau ya harus tak iya ya gitu. Mau ndak mau ya tak tindak lanjuti ya gitu ya. Artinya saya harus menerima. Itu yang ke-17 ya. Yang ke-18, rasa keterhubungan dengan alam. Ya, jadi kalau teman-teman ya, Jumat Wage ini spiritual Anda bangkit, maka keterhubungan Anda dengan alam ini itu akan muncul gitu. Dengan alam semesta ini loh, keterhubungan itu akan muncul. Ya, keterhubungan ini Anda bisa merasakan itu loh. Oh, Gunung Semeru atau meledas itu Anda bisa merasakan. Aduh ya. Misalkan Anda kepleset ini, Anda bisa merasakan. Alam itu sudah kasih informasi. Nah, itu tanda-tanda bangkitnya spiritual. Terus 19, bisa menerima terhadap perubahan dan ketidakpastian. Artinya misalkan Anda dari kaya terus miskin, itu Anda bisa menerima, bisa legowo. Itu juga tanda bangkitnya spiritual. Terus yang ke-20 ya, ini tadi 19 ya. Meningkatnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Anda lebih sadar diri. Misalnya ono misalkan omamu itu rusuh ya. Ono teleke kucing misalkan. Itu mbok rezeki, mbok singkrihno, mbok buat, mbok pendem atau apa. Itu ada empati seperti itu. Ya. Misalnya ono di dalan itu ono godhonge klarase klopo iku klarase klopo. Anune klopo itu ya, blarake klopo iku roto mbok inggirno. Nah, jadi ada empati semacam itu terhadap lingkungan. Ya, yang ke-21. Kesadaran akan pola pikir dan perasaan bawah sadar. Artinya alam bawah sadar Anda ini akan mampu membaca alam bawah sadar. Informasi alam bawah sadar itu akan mampu Anda baca. Contoh ya, mimpi. Anda bisa menafsirkan mimpimu. Mimpimu itu kaitannya dengan apa? Mimpi itu kan informasi alam bawah sadar. Anda mampu mendeteksi itu. Itu juga tanda-tanda bangkitnya spiritual. Itu 21 ya. 22, munculnya kebijaksanaan yang lebih mendalam. Jadi teman-teman Jumat Wage ini kebijaksanaan Anda akan mendalam. Ya. Nah, kebijaksanaan mendalam itu apa? Ya, Anda ini lebih, ibaratnya itu lebih apa ya? Lebih bijak itu, lebih adil, lebih bijak dalam menyikapi sesuatu. Tidak gerusu-gerusu menurut sudut pandang Anda saja, enggak. Ya, Anda lebih bijaksana. Ya, ini maknanya luas ya, kalau dijelaskan lebih detail lagi panjang ini ya. Bijaksana. Bijaksana misalkan gini, Anda punya anak SD, contoh ya, contoh kasus. Anda punya anak SD, satu punya anak SMA. Ya, SD ini sakunya 5.000 ya. SMA 10.000 ya, atau 15.000. Itu bijaksana. Artinya Anda menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau misalkan Anda katakan SD 5.000, SMA 5.000, oke, menurut logika adil toh, adil 5.000. Tapi tidak bijaksana. Kenapa tidak bijaksana? Karena kebutuhan anak SD dengan kebutuhan anak SMA sudah beda. Transport anak SD dengan anak SMA sudah beda. Jam pelajaran anak SD dan anak SMA sudah beda. Lah ini itu kebijaksanaan ya. Lebih dalam. 23. Mengalami perasaan saling terhubung dengan makhluk. Anda itu bisa membaca. Ya tadi ya, merasakan saling terhubung. Ya. Ibarat melakukan itu bisa merasakan uang. Ya, ini kadang ya mengganggu teman-teman loh ya. Kita melakukan itu bisa merasakan, oh wong ini karakter ini, oh wong ini ada masalah ini. Nah, ini saya alami juga hal semacam ini ya.
Ketika saya membaca komentar Anda ya, di komentar di itu saya bisa merasakan kondisi Anda. Nah itu juga salah satu tanda kebangkitan spiritual. Ya, nah itu kalau misalkan kita fokuskan ya, misalkan Anda komentar, tak fokuskan itu sampai ketemu, sampai alamatmu ketemu. Nah, ini tanda kebangkitan spiritual. Itu otodidak ya, itu dengan sendirinya muncul gitu loh ya. Ketika spiritual kita bangkit, kita menjalani spiritual, maka itu muncul dengan sendirinya. Ini bukan hal-hal yang ibaratnya karomah, keramat, bukan ya. Tapi memang itu konsekuensi ketika spiritual kita bangkit, terus kita menjalani laku spiritual. Mengalami momen-momen sinergi yang luar biasa ya. Mengalami momen-momen sinergi yang luar biasa. Jadi seperti ada keterikatan gitu loh ya, ada sinergi, ada harmonisasi, ada sesuatu yang pas gitu ya, ada sesuatu yang pas di dalam kehidupan kita. Terus kesadaran akan tujuan hidup yang lebih besar ya. Sadar, itu yang ke-25, sadar akan tujuan hidup yang lebih besar. Jadi ibaratnya apapun yang Anda kerjakan di dunia ini hanya sebatas alat Anda menuju Tuhan, menuju alam keabadian. Nah, tujuan besarnya kan itu. Dunia ini kan tujuan kecil. Itu akan muncul. 26, mengalami momen-momen atau wawasan yang mendalam. Ya, jadi sudut pandang Anda, pola pikir Anda itu tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya dapat pemahaman hanya seperti angin lewat ya. Tapi ketika spiritual Anda bangkit, Anda akan lebih jauh lagi. Terus 27, peningkatan rasa cinta tanpa syarat. Ibarat Anda ini mencintai ya makhluk dan alam semesta itu tanpa syarat itu. Ibarat Anda melakukan sesuatu yang sifatnya positif itu danok pamri, danok tendeng aling-alingi. Ya memang murni ini adalah pengabdian, murni ini adalah sesuatu sosial. Terus 28, ada rasa ketenangan di tengah kekacauan ya. Jadi kalau misalkan spiritual Anda bangkit, ono masalah ya, masalah menurut orang lain ya, orang lain memandang diri Anda kok kuat orang itu ya, kok kuat orang itu tanda bangkitnya spiritual. Anda sendiri yang merasakan menikmati gitu loh ya. Kenapa kok Anda bisa menikmati? Karena Anda sudah bersama Tuhan ya. 29, mengalami perubahan dalam hubungan pribadi ya, mengalami perubahan dalam hubungan pribadi. Anda lebih banyak mengalah ya, Anda lebih banyak mengalah. 30, peningkatan kemampuan untuk memaafkan ya. Jadi Anda ini memaafkan ini akan muncul gitulah. Ini Jumat Wage ini ya, Jumat Wage ini yang benci ini selalu disimpan. Itu berarti spiritualnya masih belum bangkit ya. Ini harus dilatih. Bagaimana supaya bisa melepaskan ya. Bagaimana supaya bisa memaafkan. Tidak usah dipaksa ya. Tapi ini akan muncul dengan sendirinya seiring spiritual Anda bangkit. 31, meningkatnya rasa damai dengan diri sendiri ya. Jadi Anda ini damai. Walaupun danok sing ngancani ya, damai tenang. Ono yang bisa Anda kerjakan. Ada saja waktu yang bisa Anda kerjakan. Ada saja waktu yang bisa Anda lakukan. 32, pengalaman perasaan energi atau getaran tubuh ya. Anda peka terhadap energi ya. Anda bisa merasakan sampai ngeder-ngeder kadang-kadang. Itu adalah hal-hal yang sifatnya rasa ya. Itu akan bangkit. 33, aktifnya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri ya.
Teman-teman jemaat Wage, ketika spiritual kita bangkit, kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri itu bangkit juga. Anda kena penyakit apa wae, pede. Loh ya. Pede. Dan Anda memiliki strategi ya, memiliki apa? Cara ya untuk menyembuhkan diri Anda sendiri. 33 ya. 34, rasa lebih terhubung dengan kreatif ya. Jadi ono ide itu 34. 35, peningkatan rasa tanggung jawab sosial ya, artinya peduli ya, peduli sosial itu loh teman-teman ya. Misalnya ono wong gak iso mangan wis kembok kei ya. Misalnya ono wong jatuh ndelosor mbok tulungi ya. Ibaratnya peduli gitu ya. Nah, kepeduli ini tidak hanya terhadap orang ya, terhadap siapa saja. 36, kedamaian, rasa kedamaian saat menghadapi konflik ya. Untuk masalah tukaran dan sebagainya, Anda itu tetap tenang, tetap stabil, tetap bisa mengendalikan emosi Anda. Nah, ini juga salah satu ya, tanda kebangkitan spiritual. 37, peningkatan kemampuan untuk mengatasi ketakutan. Jadi rasa takut itu sudah hilang dari dalam diri Anda. 38, ketertarikan pada ritual atau simbol spiritual ya. Anda sudah mulai senang zikir ya, senang wirid, senang poso, senang sholat malam, senang meditasi ya. Jadi seperti itu. 39, rasa keterhubungan dengan masa lalu dan leluhur ya. Ya, seperti ada kontak rasa dengan leluhur Anda ya. Jangan dikultuskan, wah saya ini diikuti oleh kotab leluhur, jangan seperti itu. Ini ada keterikatan nih, misalkan Anda eling, waduh ya kuburane mbahku nih kono rek, kuburane boyotku nih kono, kuburane canggahku nih kono. Itu ada ketertarikan. Ya, Anda mempelajari hal-hal yang sifatnya masa lalu. Itu juga tanda-tanda kebangkitan spiritual. Terus 40, peningkatan kesadaran akan peran Anda di dunia. Apa yang bisa Anda berikan terhadap dunia? Manfaat apa yang bisa Anda lakukan untuk dunia? Itu akan muncul. Ya. 41, merasakan energi positif atau negatif. Ini akan kepekaan Anda ini akan muncul. Oh ini positif energinya, oh ini negatif ini. Ini akan muncul. Ya, 42, peningkatan keterhubungan dengan intuisi dan petunjuk batin. Ya, maka Anda ini akan peka membaca wangsit, peka membaca petunjuk alam, peka membaca petunjuk batin. Yes, pokoknya peka. Nah, informasi-informasi yang akan terjadinya sesuatu itu Anda ini peka sendiri. 43, rasa lebih nyaman dengan diri sendiri. Ya, jadi lebih senang dewe. Ya. Nah, ini Jemaat Wage ini kan dari kecil kan senengannya menyendiri. Itu juga tanda-tanda bangkitnya spiritual ya. 44, munculnya keinginan untuk berbagi pengetahuan spiritual. Jadi kalau Anda misalkan memiliki pemahaman tentang spiritual, tentang ibadah, tentang tirakat, itu Anda ini tidak segan-segan untuk berbagi. Ini juga ada di dalam diri Jemaat Wage. Ini juga selaras dengan sumur Sinopo. Ya, 45, perubahan dalam pola makan atau kebiasaan sehat. Anda lebih berpikir ya, makanan sehat. Wis ndak ngawur wis ya. Wis pokoke mangan apa meneh soto babat ya. Sate gulai. Anda sudah mulai memperhatikan tubuh Anda. Mulai memperhatikan kesehatan Anda. Ndak ngawur ya. Kalau mangan-mangan enak ya saulan sepisan lah atau setahun sepisan gitu. Atau ngenteni selamatan. Atau ngenteni terteran tonggo. Ya baru bisa makan enak. Itu juga tanda-tanda bangkitnya spiritual gitu loh ya.
Anda lebih memperhatikan ibaratnya laku-laku prihatinnya, laku-laku sederhananya. Ya. 46. Rasa lebih terhubung dengan komunitas spiritual, ya. Rasa lebih terhubung dengan komunitas spiritual. Artinya ketika Anda katakanlah ada sebuah komunitas, misalkan jamaah Gus Ikdam misalkan, Anda terhubung lah, itu juga komunitas spiritual lah. Anda terhubung dengan yasinan di desa Pasirian misalkan, yasinan RT 32 desa Pasirian, itu juga tanda kebangkitan spiritual. Ya, apalagi banyak ya. Majelis sholawatan Habib Syekh, ya itu juga. Jadi komunitas itu macam-macam. Atau ada meditasi Alas Purwo, komunitas spiritual seperti itu, ya juga ada, bisa saja. Jadi bebas ya. Yang penting ada itu adalah sebuah komunitas, perkumpulan itu. 47. Ketertarikan pada seni atau bentuk ekspresi kreatif baru, ya. Misalkan ya, saya kemarin pakai baju Jawa, pakai baju Sunda. Saya pakai ada Jawa udeng ya. Nah, itu kan seni ya, kreativitas baru. 48. Meningkatnya rasa tanggung jawab atas kesehatan mental dan emosional. Artinya ketika spiritual kita bangkit, pengendalian diri kita pun juga akan bangkit. Selanjutnya 49. Pengalaman kedamaian saat meditasi atau tirakat lainnya. Ya, jadi ketika Anda ini katakanlah menjalani sebuah tirakat laku, ibadah dan sebagainya, itu meditasi Anda, ketenangan Anda itu muncul. Anda bisa merasakan hasil dari laku yang Anda lakukan. 50. Meningkatnya kemampuan untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Ya. Dalam hal-hal kecil itu Anda ini mampu merasakan keindahan, ibaratnya manfaatnya itu selalu ada. Gitu. 51. Peka terhadap energi lingkungan. Ya. Jadi lingkungan ini Anda mampu membacanya. 52. Peningkatan kesadaran akan hubungan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi cipto, rasa, karso ini sudah aktif semua, sudah satu tujuan semua. 53. Keinginan untuk membantu orang lain secara lebih mendalam. Ya. 54. Meningkatnya rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Anda lebih mencintai diri sendiri. Ya. Ibaratnya sudah ngawur gitu loh ya. Ketika Anda bertindak melakukan sesuatu itu, Anda berpikir dampaknya terhadap diri Anda itu bagaimana. 55. Kesadaran akan kekuatan afirmasi dan pikiran positif. Ya, Anda akan menjaga pikiran Anda untuk selalu berpikir positif. 56. Rasa lebih terhubung dengan kehadiran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari Anda ini akan diwarnai dengan laku-laku spiritual. Ya. Ada bungkusnya itu keyakinan kepada Tuhan. 57. Perubahan dalam cara Anda melihat dan mengatasi stres. Artinya kemampuan mengendalikan diri ya di saat Anda kena masalah itu muncul. Selanjutnya 58. Munculnya kebutuhan untuk menemukan tujuan atau misi hidup. Ya, jadi Anda sudah mulai menata hidup Anda. Sudah punya target katakanlah 1 tahun ke depan saya harus gini, 2 tahun ke depan saya harus gini. Itu jelas itu loh ya. Terutama soal-soal yang sifatnya ketuhanan. 59. Rasa syukur terhadap pengalaman hidup. Ya. Jadi masalah yang pernah Anda alami ya sampai detik ini itu akan membangkitkan rasa syukur Anda, akan membangkitkan motivasi di dalam diri Anda. Nah, itu yang sangat luar biasa. Ya. Selanjutnya 59. 60 ya.
kesadaran akan pentingnya perdamaian batin. Jadi Anda mampu menjaga, mengolah batin Anda sehingga batin Anda ini damai. Itu yang ke-60 ya, masih 40 teman-teman. Ya ini sudah 35 menit ya. Tanpa jeda, tidak tak jeda loh teman-teman ya. Terus ya kuat saja ya. 61 mengalami perasaan terhubungan dengan kosmos ya. Kosmos ini alam semesta ya. Ini Anda terhubung, tidak hanya alam di dunia ya, tapi alam semesta, masuk bumi, langit, apalagi bintang, planet ya, dan makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk luar angkasa ya. Ini akan terhubung. 62 peningkatan kemampuan untuk mengendalikan emosi ya, jelas ya. Ketika spiritual kita bangkit, emosi kita itu pasti terkendali ya. Ini yang akan membantu Anda untuk bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. 63 rasa lebih mudah untuk mengatasi kesulitan. Jadi ono masalah apa Anda ini berpikir enteng, mudah ya. 64 ketertarikan pada ilmu pengetahuan spiritual dan metafisika. Anda senang dengan hal-hal yang sifatnya mistik ya, misalkan kodam, makhluk halus, itu ya, hal-hal yang sifatnya mistik, spiritual ya, amalan-amalan. Selanjutnya 65 mengalami pengalaman mistik atau spiritual yang mendalam. Anda sering melihat penampakan ya, sering mimpi ya, ketemu makhluk halus ya, atau sering raga sukma, tiba-tiba ya, antara sadar dan tidak sadar saya diajak ke makam siapa ya. Pokoknya pengalaman-pengalaman mistik gitu ya. Atau saya ketemu dengan jelangkung misalnya. Ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya pengalaman mistik Anda gitu ya. Tapi itu akan ada. Terus 66 ya, meningkatnya rasa percaya diri dan keyakinan. Jadi kalau spiritual Anda bangkit itu PD Anda itu pasti luar biasa. Ya. 67 rasa lebih terhubung dengan kekuatan alam ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan kekuatan alam ya. Ya, udara yang kita hirup ya, udara yang kita hirup itu dihirup oleh semua makhluk yang hidup di bumi ini. Bumi yang kita pijak ini diinjak oleh makhluk yang ada di bumi ini. Coba kalau Anda paham ini ya, arti pola-pola itu iso sebenarnya. Ini tidak tak kupas ya, ini bahaya kalau disalahgunakan. 67 68 kesadaran akan hubungan antara pikiran, emosi, dan kesehatan. Jadi stabil ya, tubuh kita itu stabil, pikiran, emosi, kesehatan itu stabil ya. Atau ibaratnya mensana incorpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Anda ya kudu olahraga teman-teman ya, fisik olahraga. 69 rasa damai saat menghadapi perubahan besar. Kalau Anda mengalami perubahan besar dari katakanlah kaya raya tiba-tiba jatuh miskin, ini sudah efek, itu tanda spiritual Anda bangkit. 70 peningkatan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain. Mikir ya, Anda tidak mikir diri Anda sendiri. Misalnya ono tonggomu ya, ono tonggomu ini tidak duwe, Anda ini ada empati, sakno ya opore ini gak mangane ndak ono, kayak lawune ndak ono itu Anda mikir, empati Anda muncul. 71 merasakan kehadiran energi positif dalam diri sendiri. Anda merasakan, wah energi gue positif, semangatku itu positif, itu ada, itu Anda merasakan ya. 72 meningkatnya pemahaman tentang hukum alam semesta. Anda ini memahami gitu loh ya, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Aku lek antem pasti diantem, aku lek gepuk pasti digepuk. Mbah ngantem saiki gepuke 10 tahun yang akan datang, itu pasti. Artinya kesadaran karma, kesadaran cokro manggilingan itu ada ya.
Terus 73, kesadaran akan pentingnya hidup di saat ini gitu loh. Anda hidup itu penting, dan Anda tahu apa yang harus Anda lakukan dalam hidup Anda, karena Anda tahu pentingnya hidup Anda gitu. Bingung ya, harus pikiran dewi, tak jelas loh. Ya, ya. Kadang aku tunggu ya, lihat materi ini saya tertawa ya. Kesadaran akan pentingnya hidup ini. Hidupmu itu loh penting. Nah, pentingnya itu untuk apa? Untuk apa itu penting untuk hidupmu? Nah, itu loh ya. Contoh misalnya, Anda hidupmu untuk bekerja, dodolan sayur di Lumajang. Nah, setelah Anda menghasilkan upah atau laba ya dari jualan sayur, itu untuk apa? Kan untuk hidup Anda. Nah, untuk hidup Anda itu Anda gunakan untuk kemanfaatan gitu loh. Akhirnya bulet gitu loh ya. Ya, yang kita dapatkan adalah kebaikan. Terus 74, perubahan dalam hubungan dengan materi dan kekayaan. Biasa saja. Anda tidak ngoyo dengan materi dan kekayaan, ini biasa saja ya. Anda akan mengukur sesuai dengan porsinya gitu. Ya oleh cukup ya cukup ya. 75, rasa lebih terhubung dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Tujuanmu lo masuk surga itu akan lebih hidup itu loh ya. Tujuanmu ketemu dengan Tuhan ya. Daripada Anda dodolan tok itu loh ya. Ya, dodolan ini Anda bisa mana sebagai sarana aku ketemu dengan Tuhan. Aku dodolan sayur di pasar Pasirian. Ini dalam rangka aku ibadah kok. Gawe nyekolan aku di pondok, anakku di pondok. Loh itu kan ibadah. Loh lihat mbok niat no ibadah, hasilnya yo. Tujuan hidupmu lebih tinggi. Tutuk dodolanmu sayur oleh duit katakanlah. Ya. Gawe nyekolan anakmu ya. Nah, itu masih rendah. Tingginya apa? Ibadahmu itu loh. Kebatinanmu itu loh kepada Tuhan itu loh, itu muncul. Itulah tujuan hidup di situ. Ya. Yang lebih tinggi itu di situ. Nah, proses peristiwa itu hanya sebatas sarana saja. 76, peningkatan kemampuan untuk menerima dan melepaskan. Ya, lah ini. Ya. Ini banyak kasus yang terjadi ya, ada ya subscriber kita yang tidak bisa move on gitu loh ya. Saya ini diselingkuhi suami saya di sini, lah wes, lepas loh ya boh, gitu. Gak usah diingu, ya, dilepaskan saja. Nah, inilah kemampuan ini, kemampuan bisa menerima dan bisa melepaskan. Ada yang baru ya terima, ya. Yang lama katakanlah sudah tidak sejalan, sudah melanggar perintah Tuhan, ya dikata putus. Nah inilah, jadi peningkatan kemampuan untuk bisa menerima dan melepaskan, bukan ketika pasangan Anda salah, mbok jarno, sampai elek mbok jarno, cinta kok saya, ini berarti spiritualmu buram. 77, rasa kedamaian dalam kesendirian. Ini sama ya dengan tadi ya. Jadi damai. Ketika Anda sendiri itu damai. Damai ini bukan berarti Anda ini tidak ada apa-apa ya. Tidak lapo-lapo ya. Maksudnya tidak ada apa-apa, tidak lapo-lapo ya. Bukan ya. Ketika Anda menyendiri itu ada hal-hal yang sifatnya positif, yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda kerjakan ya, untuk kemanfaatan diri Anda dan orang lain. Contoh ya, saat ini saya melakukan video ini kan sendiri saya. Ya. Bermanfaat untuk Anda, memberikan motivasi kepada diri Anda. Nah, ini juga salah satu tanda kebangkitan spiritual. Rasa kedamaian dalam kesendirian ya, jadi seperti itu ya. 78, mengalami rasa kebebasan dari batasan mental. Ya, artinya Anda ini bisa melepaskan ya batasan-batasan mental Anda. Ya, stres, depresi itu bisa Anda lepaskan. 79, kesadaran akan hubungan antara spiritual dan kesehatan fisik. Jadi ibadahku kenceng, fisikku ini akan
baik. Lek tirakatku kenceng, ya fisikku akan baik. Sadar akan itu, ya. 80, perubahan dalam cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Ya. Jadi biasanya ngamuan, ya. Biasanya kowar-kowar, ya. Biasanya ngamuan, biasanya kowar-kowar. Nah, saya lebih santun. Nggih. Nggih, wis lebih santun, lebih menahan diri, menahan. Bagaimana menempatkan diri, ya apa caranya aku itu ngomong dengan orang, berperilaku dengan orang, itu selalu di bawah orang tersebut. Walaupun pintermu sundul langit. Itu juga salah satu tanda kebangkitan spiritual. Ya. Nah, terus peningkatan 81 ya, peningkatan kesadaran tentang kekuatan kata-kata dan komunikasi. Anda meyakini apa yang Anda ucapkan itu mengandung kegaiban. Ya, jadi Anda akan lebih hati-hati ketika ngomong sak ngomong itu dijogo. Itu 82, mengalami perasaan terhubung dengan seluruh umat manusia. Ya, jadi Anda ini wis tidak memilih-milih, ya. Ibaratnya itu misalnya berteman, ya, ini dengan Kristen, dengan Buddha, dengan ini, Anda itu tidak milih-milih, siapa saja berteman, ya, sepanjang itu hubungannya dengan sosial. Kalau hubungannya dengan agama masing-masing, ya agama masing-masing gitu, ya. 83, peka terhadap sinyal simbol spiritual, peka terhadap spirit petunjuk dari Tuhan. 84, meningkatnya kemampuan untuk melepaskan masa lalu. Itu kemampuan kita melepaskan masa lalu itu juga indikator spiritual Anda bangkit. Anda disakiti, diselingkuhi, didolimi, Anda bisa lepas, itu juga tanda spiritual Anda bangkit. Kenapa kok saya bisa bilang seperti itu? Karena proses Anda untuk sembuh itu tidak ada cara lain kecuali menjalankan spiritual, menjalankan ibadah dan menjalankan tirakat. Ya. 85, peningkatan kemampuan untuk bersyukur dan bahagia, ya. Jadi Anda ini akan lebih banyak bersyukur, ya, walaupun Anda kekurangan itu ono ae sing digawe disyukuri itu loh. Ini kan angel loh, ono ae, ya. Contoh awakku dhewe, ya, sombong didik ndak apa-apa, ya. Untuk materi kok ini, ya, untuk pemahaman, ya, supaya Anda lebih paham. Misalkan, ya, saya tidak duwe apa-apa, ya, saya sakit-sakitan, tapi saya masih bisa bermanfaat, memberikan motivasi kepada diri Anda. Akhirnya muncul rasa syukur saya, gitu. Nah, ya, gitu, ya. Daripada saya dulu, ya, uang berkelimpahan, ya, tapi tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, hanya nuruti senengku tok. Lebih baik sekarang, ya. Tidak duwe apa-apa tapi bisa bermanfaat, itu loh. Lah itu loh. Ini contoh, ya, contoh seperti itu. Contoh lain, ya, silakan Anda lihat di dalam diri Anda, belajar mengenali diri Anda. Terus 86, rasa lebih terhubung dengan kehadiran ilahi. Anda merasa bahwasanya Tuhan itu selalu mantau Anda, ya. Selalu ada di dekat Anda. Itu juga tanda kebangkitan spiritual. 87, kesadaran akan hubungan antara doa dan manifestasi. Ya, jadi Anda yakin, ya, dengan apa yang Anda ucapkan itu akan diwujudkan sama Tuhan. Itu juga tanda spiritual. 88, kemampuan atau keberanian untuk mengikuti intuisi. Intuisi ini bahasa batin, ya. Nah, kebanyakan kita kan pikiran, ya. Misalkan aku tak dodolan sayur, ya, di pasar Pasirian, aku jam 6, ya, jam 6 ini wah rame-rame ini uang, ya, aku jam 6 hitung-hitungan, itu kemampuan pikiran. Tapi kalau batin enggak, muncul dengan sendirinya. Misalkan wes jam 5 wes bangun, ayo wes budal jam 5 ini, ya. Ada terlintas misalkan jam 5 awakmu kudu berangkat, ya wes gano hitung-hitungan nih.
Anda berani nuruti tadi itu, jam 5 tadi. Nah, itu adalah keberanian ya untuk mengikuti intuisi. Itu juga tanda bangkitnya spiritual. 89. Perubahan dalam cara Anda melihat dan mengalami cinta. Ya. Nah, ini soal cinta ini, ya, sing mudah-mudah ini. Ya. Jadi Anda lebih banyak memberi daripada menuntut. Ya. Jadi ibaratnya wis ndak ono pamrih gitu loh ya. Saya memberikan cinta kepada Anda, mbok balas cinta, mbak balas cinta sak garapmu. Yang penting apa? Cintaku tersalurkan. Yaitu siapa yang mencintai, dia lebih menderita. Ya ibarat ada puisi ya. Puisi dari KS ya. KS dalam cerita Laila Majnun ya. Bahwasanya Laila, kamu membakar cintamu pada dunia, sedangkan aku membakar cintaku pada diriku sendiri. Lah, kalau seperti itu, lebih cinta mana? Kamu dan aku. Besaran cinta mana? Cintamu dengan cintaku. Ya. Paham ya? Jadi kalau KS ya, Laila ini ya, cintanya itu wis gembar-gembor saat dunia tahu. Tapi kalau KS ya, ini kan cerita KS ya. KS Laila Majnun yang ada lagunya Laila Majnun ya. Ya. Laila ini tergila-gila. Ya, gilanya ini dunia tahu. Ya, tapi KS gilanya dia sembunyikan di dalam dirinya. Nah, ini sebenarnya perwujudan ya, perwujudan cinta kepada Tuhan sebenarnya yang digambarkan dalam cerita cinta ya yang melegenda sampai tidak tahu abad berapa itu, sampai sekarang ini kalau Anda membaca ceritanya KS Laila, wah, sangat luar biasa. Itu puisi tentang ketuhanan sebenarnya. Nah itu. Ini juga tanda-tanda bangkitnya spiritual. 90. Rasa lebih terhubung dengan energi kreatif alam. Ya. Jadi kemampuan Anda untuk bisa beradaptasi dengan alam itu akan muncul. 91. Peningkatan kesadaran tentang kekuatan afirmasi. Anda sadar kemampuan afirmasi. Anda tahu afirmasi. Ya, afirmasi ini sugesti. Ya. Sugesti. Kita mensugesti. Anda tahu kekuatan afirmasi batin. 92. Mengalami perubahan dalam cara Anda memahami penderitaan. Ya. Kalau Anda ini menderita, ya, menderita apa-apa itu Anda mampu mengolahnya. Ya. Kemampuan memahami ini sangat luar biasa. Ibaratnya penderitaan Anda itu manipulasi rasa itu, teman-teman. Ya, apa caranya Anda bisa sembuh itu akan cepat ya, Anda dapatkan. 93. Meningkatnya rasa percaya diri dalam mengambil keputusan. Ketika Anda memutuskan sesuatu, ya, itu akan cepat ya, dan tidak ragu-ragu. 94. Rasa lebih terhubung dengan kehadiran spiritual dalam setiap aspek kehidupan. Jadi melaku sak melakuni itu akan ada akan ada jiwa spiritnya, akan ada jiwa ketuhanannya ya. 95. Kesadaran akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh sadar. Jadi sadar kita hidup itu menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Jadi apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu sadar. Akan ada tanggung jawab ya ketika kita melakukan. 96. Meningkatnya rasa terhubung dengan kekuatan penyembuh dalam diri sendiri. Anda tahu dengan apa yang ada di dalam diri Anda. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan ketika Anda sakit. Sakit pikiri, sakit batini, sakit fisik, Anda tahu. Itu kemampuan itu akan muncul dengan sendirinya ketika spiritual Anda bangkit. 97. Rasa lebih mampu untuk menghadapi tantangan hidup dengan sikap positif. Yes, hambatan apapun, yes, Anda yakin mampu saya menyelesaikan.
98. Kesadaran akan hubungan antara spiritual dan kebahagiaan. Anda meyakini bahwasanya ketika ibadahku kenceng, tirakatku kenceng, maka ini akan berdampak, berefek terhadap kebahagiaanku. Ya. Nah itu 99. Ya. Mengalami perasaan lebih damai dan tenang dalam situasi yang sulit. Jadi teman-teman Jemaat Wage ini akan mengalami perasaan ya damai dalam situasi yang sulit. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda tahu endingnya, ya. Anda tahu akhir dari cerita Anda, karena sudah terbuka mata batin Anda. Ya, sehingga ketika masalah itu menurut orang lain sulit, ya, menurut orang lain tidak masuk akal untuk bisa diselesaikan, ya, atau berat menurut orang lain, menurut Anda biasa-biasa saja, Anda akan mudah untuk menyelesaikan. Ya, nah, selanjutnya 100, pemahaman tentang hubungan antara energi dan materi. Ya, Anda akan memahami setiap apa yang ada di alam semesta ini itu selalu ada energinya. Ya, selalu ada energinya, sehingga nggak heran ya, nggak heran misalkan HP ini Anda pegang, Anda kan bisa merasakan HP ini kan pertama saya beli di mana, saya gunakan untuk apa, itu Anda mampu membacanya. Jadi kemampuan untuk melihat jejak masa lalu, ya, kemampuan untuk melihat masa depan. Jadi sudah tidak ada batasan gitu loh ya. Nah itu spiritual kita ketika bangkit itu seperti itu. Makanya ketika spiritual bangkit itu Anda akan melihat dengan penglihatan Tuhan, Anda akan mendengar dengan pendengaran Tuhan. Berarti apa? Anda menjadi kekasih Tuhan. Oh, apa enggak senang kalau Anda seperti itu? Ya senang. Ya silakan ya. Itu sudah 100 ya teman-teman Jemaat Wage ya. 100 tanda kebangkitan spiritual. Lah, dari 100 tadi Anda itu dari mana itu loh ya. Dari 100 tadi itu Anda itu ibaratnya yang mana? Yang mana Anda? Dari mana Anda? Untuk memulainya gitu. Ibarat Anda katakanlah saya ini ada di nomor yang 1, ya sudah, mulailah dari sana gitu ya, mulailah dari sana Anda untuk ibaratnya itu memaksimalkan gitu loh ya. Itu adalah jalanmu ya. Itu adalah jalanmu yang harus Anda tempuh, itu adalah jalanmu yang harus Anda maksimalkan lewat sana gitu loh ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Ini sudah 1 jam ya mungkin ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.